لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa yang karena kesibukannya membaca Al-Quran tidak punya waktu untuk berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Ini dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabaraka wa taala berfirman, barang siapa yang karena kesibukannya membaca Al-Quran tidak punya waktu untuk berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Zat Tirmidzi. Seorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seorang akan membagikan manisan atau lain-lain kepada orang banyak, lalu ada seorang yang tidak bisa hadir karena sibuk melaksanakan tugas dari orang yang membagi manisan tersebut, maka bagian untuk orang tersebut akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran telah disebutkan di dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya pahala yang terbaik yang diberikan kepadanya yang diberikannya kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Sufah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Buton atau Ahik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berbulu besar, yang terbaik yang ia dapatkan tanpa berbuat dosa atau memutuskan persaudaraan? Maka kami jawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada mendapat 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada mendapat 4 ekor unta betina. Dan sejumlah ayat yang ia dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Sufah adalah nama sebuah tempat khusus di Masjid Nabawi yang dijadikan tempat tinggal sementara oleh orang-orang miskin muhajirin. Jumlah sahabat Sufah, ahli Sufah, selalu berubah dari waktu ke waktu. Alama Asy'ari rahmatullahi telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Sufah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Buton dan Ahik adalah nama 2 pasar unta di Madinah. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berbulu besar. Maksud mendapatkannya tanpa berbuat dosa adalah mendapatkan harta tanpa susah payah, namun tidak melalui pemerasan, pencurian atau merampas warisan sesama saudaranya. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW menafikan semua cara itu, yaitu harta tersebut didapatkan dengan tanpa bersusah payah sama sekali dan tanpa berbuat dosa sedikit pun. Semua orang tentu senang memperolehnya, namun mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Jangankan seekor atau 2 ekor unta, bahkan meskipun seseorang mendapatkan 1 kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus ditinggalkan. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan seseorang yang diberi uang 1 rupiah akan lebih senang
daripada diserahi uang Rp1.000 supaya dia simpan, dan pemiliknya akan mengambil kembali uang itu setelah kedatangannya. Sebab selain beban amanah, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang itu. Inti maksud dari atas mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Betapa ruginya waktu-waktu yang nantinya hanya akan menjadi musibah yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadis di atas menyebutkan bahwa sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapatkan sejumlah unta yang sama. Alhamdulillah, semoga yang kita dengar kita sampaikan dalam hati, kita amal dan kita sampaikan kepada kita di sini. Tentang seperti ini baik kita amalkan di masjid bersama anggota masjid maupun di rumah bersama anggota keluarga majelis. Kita duduk menunggu majelis. Subhanallah, subhanallah,